Talim kita hari ini Hikmatul Laikat Laufi Lailatul Qadri wa Nuzulul Qur'ani wa Mumarasatuhu. Artinya hikmah perbedaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran serta amalannya. Bab 1 dulu ya, karena makin naik ini terakhir. Ujung fitrah itu tinggi, makin tinggi, adabnya makin tinggi. Mudah-mudahan kalau Allah berkehendak, antum coba bawa ke kondisi wakat Lailatul Qadar. Bukan mendapatkan ya. Kalau mendapatkan, antum ini levelnya masih level, bukan, anda nggak bisa menyebut awam, wallahu a'lam. Mudah-mudahan level khusus ya. Kalau level khusus bil khusus ya, Amarasatul Anbiya, waduh nggak berani. Karena semua waktu itu adalah rahmat, udah Lailatul Qadar, itu levelnya udah Anbiya, wali, aulia. Ya. Kita ada potensi untuk bisa sampai ke sana. Masya Allah. Jangan bunuh bahwa kita ini berdosa. Jadi harus pede bahwa kita ini mulia. Setuju? Kita sering terkurung kok. Kenapa ya hidup kita sering terkurung dengan dosa? Seolah-olah lemah betul. Ya, jangan. Kita ini khalifatul bil ard. Khalifah punya potensi untuk menjadi para wali. Jadi kalau kita punya cita-cita jangan tanggung-tanggung deh, ya. Betul kan? Antum semua ini dijatuhkan ke bumi ini sudah dipilih kan, jigot puluhan juta miliar. Banyak yang mati loh, antum terpilih jadi. Berarti potensi antum menjadi wali, ya, menjadi orang mulia, sebetulnya mudah. Cuman kita sering terkurung dengan masalah apa? Merasa kita sering berbuat dosa. Motivasi Islam tidak begitu mengajarinya. Setuju? Alhamdulillah. Para mursidun yang andong hormati. Udah mursidun semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah perbedaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran serta amalannya bab 1. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'ashi, yu'amahu, yukafi mazida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadat. Mengakui bahwa Nabi Rasulullah utusan Allah, yang kita harus ikuti sunnahnya. Kita ulang perjanjian kita dengan syahadat. Kemudian karena kita ada qarin, ada nafs, ada kehendak, kita memohon doa tadi itu disampaikan syafaatnya melalui sholawat dan istighfar. Baru kita dibolehkan berniat. Syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah diikuti hadirin ikhwan yang dimuliakan Allah, lurus niat, ridha Allah, sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ampuni dosa kita, istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat kita, permohonan kita, doa kita hanya mengenal Allah dan ridhonya. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi agini mahabataka wa marifataka. Kebersihan kita ulang lagi di akal kita, di otak kita dengan zikir yang disebut zikir kongregasi, diputar 3 kali dari bawah. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Talqin kita menurut petunjuk daripada Al-Quran. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tawajuh, tunduk kiri. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka pamarintah. Allah Allahu la ilaha illallah. Ila hadinia asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang. Wa khususon abarwiyah Nur Muhammad khususon ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ilama lam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untuk dadaku, bersihkan qalbuku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami talim ini. Dan ya Allah, mudah-mudahan meridhoinya. Doa puasa kita hari ke-24, 25, 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ramadan, Allahumma inni as'aluka fihi ma yurdika wa a'udzubika mimma yudhika wa as'aluka taufika fihi lian utika aka wa al-asika wa ajwada syailin. Allahumma ij'alni fihi muhiban li auliyaika wa muhadiyan li daika mustanan bisunati khatami anbiyaka ya asima qulubin nabiyyin. Allahumma ij'al syafi fihi maskuran wa janbi fihi maghfuran wa amali fihi maqbulan wa aibihi fihi masturan
ya asma asyamiina. Ya Allah, aku memohon kepadamu di bulan suci Ramadan ini dengan segala sesuatu yang mendatangkan keridhoanmu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hal-hal yang mendatangkan kemarahanmu. Dan aku memohon kepadamu kemampuan untuk bisa mentaatimu serta menghindari kemaksiatan terhadapmu ya Allah. Wahai pemberi para peminta, ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini, Ramadan ini, lebih mencintai para walimu dan memusuhi musuh-musuhmu. Jadikanlah aku pengikut sunnah Nabi penutupmu, wahai yang menjaga hati para nabi. Ya Allah, jadikanlah di setiap malam di usahaku di bulan Ramadan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan dosa-dosaku terampuni, amal-amalku diterima dan seluruh aib kejelekanku ditutupi ya Allah. Wahai yang maha mendengar dari semua yang maha mendengar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung kita ke talim. Bersyukur kepada Allah masih diberi waktu. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala tabiatil ilahiyatin nahika an fadlil jimajilna. Innahil waqtoli ikhwan atau ail ma'rifati ikhwan bil ma'rifati bihada syaril mujidil ma'il bil nimati Ramadan alfu arbini'a war arba wa araba'un hujuriyah alfun pata'ala wa sun miladiyah 2023 Masehi. Barakallahu fiha bil idafi ila. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qudrat iradahnya juga rahmatnya. Kita masih diberi waktu ya, syukur terus untuk bisa datang ke tempat ini berthalibul ilmi di bulan yang penuh berkah dan mulia, rahmat 1444 Hijriah 2023 Masehi. Semuanya dirahmati Allah pasti bil idafi ila. Selanjutnya hadirin jemaah iwan afat ya ma'arahimakumullah. Kulu minnal ladhi nasyaraku wihadal hadatihi bisifatihim talaki kanu aidan min jamaati iwan akhwatan mubasyaron ulaika ladhi yaqra'una bisyaklin ghairi mubasyirin yaisyun abrawasyayili tawasuli istimai asyaidatul taklimi hukulun rahimahumullah. Baik yang mengikuti taklim secara talaki langsung, juga jemaah iwan yang mengaji secara goib tidak langsung. Goib itu kan nggak ada ya di dunia awang-awang medsos juga karena di share kan. Yang adung talimi semuanya pasti rahimakumullah, karena rahmat Allah itu tidak pelit. Di pertemuan ini Al-Fakir sebagai pentalim yang bodoh ini kita coba bahas yang sebetulnya sulit ya, tapi insya Allah Allah meridhoi, mudah-mudahan dilancarkan talim ini. At-tahawulu lil murasatami saumiliatil qadri kemarin ya, itu kita sudah bahas. Sekarang kita bahas hikmatul laikhatatabi lailatul qadri wa nuzulul Quran wa murasatuhu. Hikmah perbedaan Lailatul Qadar dan nuzulul Quran dan ada amalannya. Itu yang coba kita bahas. Nah, memang agak berat, tapi insya Allah mudah-mudahan sampai ya. Jadi hari ini kita bahas ini konteksnya insya Allah antum semua jelas nanti. Demi Allah pasti jelas, nggak susah. Nah,
dalam ajaran Islam ada dua peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang nggak boleh antum lupakan, yaitu Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Kalau dihitung dengan waktu dalam hukum akal seperti terpisah, padahal itu sama. Namun banyak kaum muslimin yang masih bingung membedakan keduanya kan. Sekeren apapun juga kalau dibahas perkara tadi dipisahkan oleh ulama sepintar apapun akan terjadi perbedaan pendapat. Pasti. Sebab jika dilihat sekilas, ini nanti antum akan sulit ngamalinnya ya. Jangan-jangan antum di Lailatul Qadar yang diamalin Nuzulul Quran. Di Nuzulul Quran diamalin Lailatul Qadar. Nggak masuk nanti, itu yang disebut kurang ilmu. Jadi gini, jika dilihat sekilas saja ya, Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar adalah sama-sama peristiwa terkait apa coba? Turunnya kitab suci umat Islam Al-Quran, betul kan? Iya kan? Nah kalau kita sandarkan ke akliyah, yang mana yang benar? 17 atau 10 hari belakang. Yang pertama, Nuzulul Quran itu tuh kaum awam. Karena semuanya tahu, ditunjukkan kepastiannya. Tapi yang terakhir itu kaum khusus, karena dirahasiakan turunnya. Duduk nggak? Itu satu poin perbedaan. Ya. Kalau orang kuat di akliyah, filsafatnya kuat, hantam dengan Nuzulul Quran karena ada waktunya, ada dalilnya yang pas. Tapi kalau itu masih sulit berjidal, hantam di dalil Quran Lailatul Qadar, gitu aja. Mereka suruh cari sendiri. Makanya mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak sama masing-masing individu. Setuju? Karena dirahasiakan. Suruh cari berdasarkan hadis, bukan berdasarkan kata ilmu ulama. Kalau antum membaca Ihya Ulumuddin, bahkan antum membaca punya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan antum membaca kepada Syaibul Wafa, Tajul Arifin Aba Anom, semuanya itu bukan untuk antum. Itu pengalaman pribadinya masing-masing. Setuju? Ya. Benar tidaknya wallahu alam. Ya. Jadi itu hanya sebagai motivasi. Sampai di sini poinnya sampai enggak? Sampai ya. Jadi itu perbedaan antara Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Karena ini peristiwanya terkait turunnya Al-Quran. Nah, kalau antum pertanyakan kepada antum, mana yang benar? 10 terakhir Ramadan atau 17 Ramadan? Dua-duanya ada sarana dalilnya. Betul kan? Silakan untuk Ikhwan UIN yang mendalami ini buat tesisnya. Mana yang benar, Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar? Nggak lulus antum. Itu repot itu. Betul. Insya Allah sampai di sini antum mengerti nanti. Ya. Dan gimana rasanya mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, itu yang antum coba bawa secara spiritual. Mau nggak nih? Mau nggak nih? Karena kalau antum mengamalkan sendiri udah berat deh. Dung coba bawa. Kalau Allah meridhoi ke bawah tuh. Nah, kan pikiran ini waduh naik langit nih. Wah, melihat yang surga. Nggak begitu bro. Tunggu dulu. Bukan begitu pengertiannya. Dalam wawasan spiritual akal asli nunggu. Ya. Nanti antum bisa melesat sendiri ke akal spiritual. Yakin? Kalau nggak yakin pulang aja. Ya, insya Allah. Keduanya, Nuzulul Quran, Lailatul Qadar memiliki sederet keutamaan yang luar biasa jika diperingati dengan benar, dengan ibadah, dengan amalan-amalan
yang ada tuntunannya secara sunnah. Ini sunnah. Di antaranya memberi makan fakir miskin, itu di antaranya. Itu ikhtiar kedua tadi itu memberi makan fakir miskin, membantu menyantuni anak yatim, membantu yang membutuhkan, dan berzikir. Karena berzikir itu terkait amalan daripada sejarah turunnya Quran. Membaca Quran itu juga zikir. Tapi karena batasnya terbatas 10 hari, antum gak bisa khatam. Maka dikasih sama Allah, cukup ingat denganku, maka ikro antum sama khatam. Dan itu ada hadisnya. Ayo, itu kelebihan waktu-waktu Allah. Al-Fatihah bisa diciutkan menjadi basmalah, basmalah bisa diciutkan jadi ba, bisa diciutkan hanya merenung Allah. Udah khatam antum. Betul kan? Coba antum kejar ke hukum akal, kan harus khatam 30 juz. Dikasih 2 tahun aja nggak khatam loh. Begitu terbatasnya akal, itu enaknya zikir. Iya kan? Nah. Masya Allah. Jadi jelas di samping menyantuni anak yatim juga ada zikir. Lantas apa perbedaan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar istilahnya berasal dari 2 kata bahasa Arab. Lailatun. Tahu artinya Lailatun? Tadi udah disebut tuh. Malam. Arti Lailatun malam. Yang kedua Qadrun. Ada nama Qadrun? Banyak ya? Atau enggak artinya Qadrun? Qadrun itu kemuliaan. Ya. Jadi nama Qadrun itu bagus. Ya, Kadir beda, Karyango. Kadir, Karyango, Qadrus. Ya. Itu 2 kata tadi. Lailatul Qadar. Dari Lailatun dan dari Qadr. Dengan memecah ini kita paham. Makanya kalau malam Lailatul Qadar itu salah ngomongnya. Ya Lailatul kan malam. Masa didobolin? Nah, iya kan. Ya. Al-Quran diturunkan melalui 2 kali proses. Tuh. Ingat ya, Al-Quran itu turunnya ke bumi ini 2 kali proses. Pertama, ini nggak ada di sini dulu, ya, Nung jelaskan dulu. Pertama Allah turunkan itu ke langit bumi dulu, full, gelondongan, penuh, 30 juz. Di langit bumi nongkrong di Al-Quran. Kemudian diturunkan melalui Jibril berangsur. Kapan turunnya? Pas ada peristiwa. Pas ada masalah. Jomblo aja, ini turunnya nih. Nah, ngatasi jomblo. Nggak ada duit, ini turun ayatnya. Ya, perang, ini turun ayatnya. Setelah ada peristiwa diangsur. Nah, kalau antum sudah sampai di Lailatul Qadar, antum udah tahu semuanya. Mati antum tanggal sekian, umur antum sekian, jadi rezeki antum sekian, sanggup. Oh, itu orang di sampai Lailatul Qadar. Udah tahu semuanya, berarti antum udah tembus alam langit. Makanya pas jin-jin naik itu disambit, ditimpuk. Makanya kalau Lailatul Qadar tuh nggak ada yang disebut cahaya-cahaya turun tuh nggak ada, yang nipukin nggak ada. Itu ada di hadis. Ya. Bagi seorang aulia, bayi sufi, hidup antum itu sebenarnya nggak di sini, bisa mondar-mandir ke alam langit awal. Di Quran ada itu, nanti dong sebut. Kira-kira gitu. Sampai jadi 2 cara turun Quran itu. Pertama gelondongan full turun di langit dunia. Kemudian diangsur turun di dunia. Pertama turun tepatnya di mana? Gua Hira. Dalam kondisi apa?
Bukan itikaf, namanya kalwat. Namanya kalwat. Kalau itikaf itu gelondongan. Berarti antum sudah nembus 30 juz. Gimana dong supaya langsung aja ke 30 juz deh? Enak aja nih. Berat ini loh. Harus menemukan Lailatul Qadar. Sampai ya. Ada pertanyaan sampai sini enggak? Udah dong, cepat aja lah. Pokoknya bawa aja saya ke Lailatul Qadar gitu. Supaya hafal 30 juz. Kan gitu maunya. Ini tuh ya. Kira-kira gitu. Dua proses turunnya secara keseluruhan disebut, kalau seluruhan jumlatan wahidan, itu hadis dan Quran. Gelondongan penuh tuh 30 juz nama jumlatan wahidan. Dan bertahap namanya najman. Apa? Najman. Pertanyaannya, Nabi sampai enggak jumlatan wahidan? Nabi aja harus najman dengan laku lampah itikaf atau kalwat. Itikaf sampai enggak? Itikaf. Jadi kalau antum merayakan nuzulul Quran tidak ada itikaf, ya, tidak ada kalwat, nah, itu namanya syiar nuzul. Amalannya harus ada kalwat. Duduk kan? Maka antum akan teremu nazman. Arti kata persoalan antum akan ditunjuki. Persoalan antum aja. Ya. Kan YouTube pemahamannya. Jadi jelas kan? Nuzulul Quran ternyata begini. Betul. Itikaf masjid ternyata begini. Itikaf itu kan sifatnya mujmal. Ya. Jumlatan wahidah, maka harus di rumah Allah. Betul kan? Kalau yang sifatnya sendiri-sendiri bisa di gunung, bisa di gua, bisa di rumah. Sampai. Nah, pertanyaannya nih untuk pendakwah. Menjelaskan nggak ke umat begitu? Kalau enggak dapat fikih yang salah. Iya kan? Ayo, itu kan fikih. Kok jadi ngegas gini, aduh? Enggak, aduh kesel. Kok jadi salah kaprah orang ngejabarinnya sekarang? Ya. Dan yang duduk nggak tahu ini kalau nggak ada yang kasih tahu kan gitu. Ya. Jadi najman. Bukan jumlatan wahidan, itu levelnya kalau ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah peristiwa diturunkan Al-Quran oleh Allah secara menyeluruh dari mana? Yang paling atas tuh Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Langit tuh dunia. Itu udah dunia. Tapi di atas. Jadi Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Full 30 juz gelondongan. Nah, dari Baitul Izzah turun ke Gua Hira, ke Nabi dulu. Berangsur nazman. Sampai Ikhwan Fauzi ya. Tolong jelaskan itu ke umat. Ini aturan loh. Tunjukin loh. Dan itu nggak salah itu. Ya. Dan semuanya harus pintar itu menjelaskannya. Baik itu ke anak kita, ke orang lain, ya. Tapi kita sulit menembus ke atas sebelum kita najman. Betul? Masa kita ngejar-ngejar Lailatul Qadar? Ya. Sementara syarat untuk kita melakukan itikaf, kalwat, ya, sendiri-sendiri tidak
lakukan. Bisa sampai nggak? Logika. Logikanya gitu. Ya udah ngapalin aja. Hafal itu. Memerlukan kemampuan kecerdasan kalau 30 juz kan. Ya. Jadi udah jelas ya. Lailatul Qadar adalah turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebelum diterima oleh Nabi Muhammad di bumi melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkan ke bumi melalui Nabi Muhammad di Gua Hira. Gampang tuh. Ya. Karena itu Lailatul Qadar ini dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an. Ah, ini sandaran dalilnya Lailatul Qadar. Adokan ayat 3, 4, 5. Itu udah ya dasarnya Lailatul Qadar amalannya. Dibaca ikhwan. Itu dia. Bukan hadis loh, Quran. Tolong baca. Adokan ayat 3, ayat 4, ayat 5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Ketangkap nggak maksudnya ayat itu? Itu mudah loh dipahami secara logika. Perhatiin ya. Dan malam ridhoi, Anda coba tafsirkan ya. Kalau kecerdasan kita bagus, bisa udah ketangkep itu maksud ayat tadi. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi bulan apa itu? Ramadan pada titik terakhir. Berada malam yang berkah, Lailatul Qadar. Itu dia. Berkah mulia, Lailatul Qadar, full. Di sana ada peringatan, di sana full malam itu, peringatan itu, Quran itu, segala urusan yang penuh, yang besar, hikmah, betul kan? Tidak najman, tidak satu-satu, ya, betul? Kok diam aja nih? Iya kan? Nah. Dari sisi kami, sesungguhnya kami adalah yang mengutus itu, yang mengutus ke rasul-rasul, enggak langsung ke kita kan? Jibril mengutus kepada rasul, levelnya gitu. Setuju? Pasti salah Quran kan? Enggak kan? Itu kalau rasul-rasul itu letaknya sudah bukan di bumi dulu, enggak. Maka hadisnya begini dari Ibnu Abbas. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Hadis ini sahih.
Rasulullah di sini tidak menjelaskan secara pasti Lailatul Qadar terjadi pada saat Ramadan di hari keberapa, yang 10 itu. Tapi antum diusahakan untuk mencarinya di 10 hari itu. Kenapa? Kalau dikasih tahu harinya 29, 24, 23, maka antum di itu aja nyarinya. Ya udahlah, orang-orang kan pengennya kalau istilah Minang apa? Karajo sakete gaji gadang kan. Betul kan? Ada amalan. Ya. Hikmahnya gitu. Ya. Beberapa ulama, jumhur ulama ya, dari hadis tadi itu mengetahui malam Qadar terjadi disunahkan anak Nabi. Dan sahih 10 hari terakhir di bulan Ramadan, cari. Betul kan? Ya sekarang ini waktunya. Pada tanggal apa? Ganjil. Dipersempit lagi. Pada tanggal ganjil. Ya, ganjil. Nah, kesulitannya kalau kita tidak tahu ilmu hitungan yang disebut Komariah, ganjil dan genap jadi satu. Makanya susah. Harus tahu ahli almanak. Itu susahnya. Geserannya kan beda, Pak. Betul kan? Itu semuanya kan petunjuk berdasarkan hadis sahih. Ya. Adapun yang berpendapat tepat terjadi pada malam 24 Ramadan ada nih. Ya. Tapi sifatnya individu. Karena ini hadisnya sahih yang sampaikan. Pendapat ini ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abbas. Kenapa dong jelaskan? Supaya antum jangan menjadi taklid dari satu hadis. Ini dari Ibnu Abbas tapi sahih. Dan Watsilan bin Aqsa, sebagaimana bercerita kepadaku Abu Quraib, beliau berkata bercerita kepadaku Abu Bakar bin Ayyashi dari Al-Masyi, dari Hasan bin Abi Al-Asyar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Rasulullah berkata, Najal Al-Qur'an kamla anfil alayiti ar-raba'id wal isrin min syahri Ramadan thumma wudu'i fi bait al-ladzati. Artinya gini, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam 24 dari bulan Ramadan, kemudian diletakkan di Baitul Izzah, Baitul Al-Izzati. Ya, sampai wallahu alam. Apakah 24? Sekarang 24. Hadis itu sahih. Apakah itu person? Apakah untuk umum? Wallahu alam, gitu aja. Sampai sekarang. Tanda-tanda Lailatul Qadar ngeda ange ya. Dari pagi awak keangean ya. Ange tadi ya. Sejuk ya. Bingung juga ya. Itu terbatasnya kita kan. Kita kan main rasa nih. Padahal tanggalnya 24 ya. Kejar terus deh, nggak apa-apa. Mencari ilmu Allah itu kejar sampai titik terakhir nggak apa-apa. Salah Allah tahu kok. Ya. Jika Lailatul Qadar adalah proses turunnya Al-Quran secara keseluruhan di Baitul Izzah, maka nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Rasulullah. Poin pertama. Itu yang harus antum ketahui. Ya. Karenanya nuzulul Quran merupakan waktu di mana Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam proses turun Al-Quran secara bertahap, wahyu pertama yang diterima Nabi apa coba? Udah tahu itu. Kan ditunjukin. Al-Alaq 1 sampai 5 dibaca Iwan. Jelas. Itu dia. Itu nuzulul Quran. Ya, waktunya ada 5 kilo dari Mekah ke Gua Hira. Tanggalnya ada, waktunya ada. Yang turun itu Al-Alaq 1 sampai 5 kepada Nabi. Tidak menyeluruh. Duduk ya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rohmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rohmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu cenderung kemana? Ilmiah, logika, pikiran. Kenali diri kamu. Disimpulkan langsung, kenali darah. Diciptakan dari segumpal darah. Darah dari apa? Dari proses, dari gini, dari gitu. Makan itu kan, itu ilmiah kan? Epistemologi, kenali itu diri kamu. Itu ilmu. Kemudian apa? Belajar, baca. Betul kan? Karena kita ada akal, baca. Iqra, ilmu. Talibul ilmu. Betul? Dengan apa? Perangkat, pena. Nah, kan ada perangkatnya. Jadi jangan dulu dianehkan dulu pena ini. Ya. Di situ aja antum dari nggak tahu jadi tahu kan? Bisa buat pesawat. Ya. Itu. Jadi lebih cenderung kepada zahir, kecerdasan zahir, ya, kepintaran lahir. Itu awalnya. Itu namanya konsep nuzulul Quran. Nah, kalau antum memperingatinya, bacanya ayat mana? Mutasyabih atau muhkamat? Ayat yang jelas. Ini keluar nih kalau nerangin nuzulul Quran masa bacanya ayat mutasyabih? Enggak masuk lah. Ya. Jelaskan dulu sejarahnya, gitu kan? Gitu. Itu penerangan nuzulul Quran. Nah, usahakan jadi mu'alim yang benar. Nah, sejarahnya gitu. Ya. Pada saat turun ayat tersebut, Nabi berusia berapa? 40. Jadi nggak ada istilah terlambat deh. Kalau nggak bisa ngaji baca. Walaupun umurnya udah 40. Nabi aja 40. Ayo. Kondisinya waktu apa? Nggak ada universitas Imam Bonjol, nggak ada Al-Azhar, nggak ada sekolah, kan nggak ada zaman Nabi. Kemana larinya? Ke gua. Tawakal karena nggak ada ikhtiar. Mau sekolah gimana? Nggak ada duit, nggak ada apa. Udah gua ikhtiar, gua tawakal. Tawakalnya full. Maka dia kalwat. Kalau antum memble jomblo tetek bengek tawakalnya masa repot-repot banget. Kalau udah ikhtiar enggak ya kalwat. Betul kan? Kok jadi ngegas gini dong? Enggak kok on bener ya? Itu ajarannya gitu kan? Udah deh kalwat deh. Di sini ini tahun kosong aja. Isinya apa? Kan itu. Ya udah deh. Siapa yang jomblo sini? Enggak hadir. Hadir sama teman. Udah kalwat aja. Makanya bersuluk di bulan Ramadan itu konsepnya gede banget. Jadi jangan dilakukan di 10. Pertengahan 17. Kalau antum ada masalah pertengahan mohon. Tapi doanya gak begini aja bro. Enggak. Berkalwat. Itu yang disebut bersuluk. Jadi kalau konsep bersuluk di bulan Ramadan ada caranya. Permohonan di pertengahan. Duduk gak? Berkeringetan dong nih.
supaya jelas amalan Ramadan itu gimana sih. Nah besok lakuin itu ya. Kalau nggak punya duit, mohon kalwat tapi. Nah kalwat di sini nggak di masjid, itu itikaf. Boleh di rumah, boleh di Jawiya, duduk nggak tuh? Enggak kalwat, kalau jadi susah banget ya. Ajaran yang hilang itu. Pak itu konsep untuk menyelesaikan masalah antum. Dia usianya 40 tahun Nabi itu. Langsung berkalwat di Gua Hira, tantangannya banyak. Dengan usaha, dengan gini nggak bisa lagi, maka dia menyepi. Iya kan? Sejarahnya kan gitu. Kan kita menyontoh ke situ hidup. Makanya sejarah itu adalah juga fikih. Jangan lupa belajar sejarah Nabi juga fikih. Kadang-kadang di situ fikih yang benar. Karena nggak mungkin sejarah Nabi salah, ya kan? Tepatnya kapan? 17 Ramadan. Masehinya kira-kira 6008 sampai 6009 Masehi. Itu tahunnya. Berlaku sepanjang masa itu amalan itu. Ya, makanya orang tarekat itu selalu ada ruang kalwat. Ya. Afdolnya di Ramadan. Tapi ada kalwat di luar Ramadan. Enggak Anung jabarkan sekarang. Karena kalwat di luar Ramadan, kajinya kurang ikhlas nanti. Datangnya butuh. Nggak enak aja ya. Gitu ya. Ini udah bertahun-tahun kosong. Ya. Nah ingat pas ke dalam itu kok dia dikte Allah keluar. Kalau udah ke dalam kan diserahin ke Allah, Allah yang nentuin kan. Misalnya kata Allah lu nggak dapat 10 miliar, dapatnya 2 miliar tok katanya. Alhamdulillah. Jangan ditentuin dong. Ya. Gitu. Karena yang terbaik itu belum tentu besar. Ya, pokoknya dapatnya Halimatus Sa'diyah, ada yang hidungnya mancung. Nah, kalau dikasih pesek itu yang terbaik. Benar nggak? Jadi ada konsep itihadnya itu. Dan waktu kita berkalwat tidak boleh dikte Allah pas sudah keluar. Itu prinsip syariat, itu fikih. Jangan terlalu mengembang, nanti banyak bener dong. Oke, turunin dulu. Suatu malam tiba-tiba Jibril datang membawa wahyu. Ini konsep sejarah pada Nabi. Apakah itu bisa dipraktekkan ke dalam? Waktu kita berkalwat individu, manusia awam umum, bukan Nabi. Ya, tapi bukan Jibril. Yang datang itu bukan Jibril, tapi Jibrol. Gitu. Gitu kenapa kok kayak gitu? Iya levelnya beda. Kalau Jibril beda lagi ya. Dia cahaya. Antum masih tertutup cahayanya kan? Entah kalau aulia kan? Tiba-tiba Jibril datang membawa wahyu, kemudian memeluk, melepaskan. Dipeluk. Nah kalau kalwat antum merasa dipeluk, jangan-jangan korin yang meluk. Itu makanya harus ada guru. Karena Nabi ya syafaatnya Jibril. Kalau antum syafaatnya mursyid. Duduk nggak? Ini mursyid disepelein ini, dikadalin juga mursyid. Lah kacau dia. Yang duduk ini marah saya sama mursyid yang di atasnya loh. Di mana supaya datang? Bukan disembah, itu penuntut antum. Duduk ya. Alhamdulillah. Kemana ngaji nih? Amalan ini ya. Dipeluk sama Jibril sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluk, Jibril ngomong, Iqra. Gitu. Artinya baca. Apa jawab Jibril? Jujurlah. Iya. Aku tidak mengenal bacaan. Ini bukan arti kata buta huruf, bro. Karena Nabi dagang. Ngatain Nabi kok buta huruf. Enak banget. Kesel banget sih dia. Iya kan? Nabi nggak bisa baca tuh baca apa?
Nggak ada, tekstualnya nggak ada. Duduk. Nggak ada. Iqra baru dijelaskan. Apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai terakhir alamal insana ma'lam yalam. Itu diturunkan sama malaikat pelan-pelan satu 3 kali putaran itu. Nah, itu yang dibaca. Jadi kalau antum ingin cerdas, baca itu. Dijamin cum laude. Ayo. Ajarin ke anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim setelah ini. Itu udah tasawuf. Sampai? Masya Allah, terlalu ngablak kan dong. Oke, ajarin anak itu dulu ya. Insya Allah, nggak ada yang on. Ini yang duduk diajarin juga dari yang atas ke atas. Memang cerdik banget nih yang datang hari ini yang kaji puncak. Masya Allah. Nggak apa-apa. Kalau ingin bagus nanti ikuti sampai terakhir ya. Karena ini terkait ke depan itu amalan ruhaninya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki, dimaghfirah oleh Allah tanpa tahu kita. Antum pun nggak tahu, antum bisa melesat. Insya Allah bisa. Sekali lagi insya Allah bisa. Kita lanjut dulu kajinya ya. Nah sampai sini udah paham ya? Ada pertanyaan nggak? Interaksi aja. Kita lanjut. Malaikat Jibril kemudian menurunkan Al-Quran kepada Nabi secara berangsur setelah antum diuji. Itu prakteknya. Jadi mana dulu? Turun petunjuk dulu atau ujian dulu? Tanya. Bangse dulu, baru turun petunjuk. Susah dulu. Ini udah susah, nggak mau minta petunjuk. Kan antum. Kan gitu. Kalau antum ya Allah, saya diuji, saya ikhlas, berilah petunjuk, kasih petunjuk tuh. Caranya apa? Buka Quran. Gimana caranya? Udah buka plak dari kanan ke kiri bismillahirrahmanirrahim ketemu di sudut atas kanan. Itu ilmunya. Itu mutalaah. Kok gitu ya ngajinya? Ya, emang kayak gitu. Kan udah anu ngajarin. Kok nggak dari dulu diajarin dong? Enggak dulu kan bodoh dulu. Baru pintar kan? Ya sama duduknya gitu bodoh dulu loh. Diuji dulu, baru kasih petunjuk. Jadi jangan kecil hati kalau antum masih merasa berdosa. Itu bukan tutupan. Semangat. Jadi turun ayat itu berangsur setelah antum diuji, setelah ada masalah, setelah ada persoalan, turun petunjuk di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan antum. Selama berapa lama di Nabi? 21 tahun. Itu dia. Karena hitungannya gini, turun wahyu kan 40. Petunjuk berangsur kan 60 tuh meninggal Nabi, 20 sampai 21 tahun kan? Nah, gitu. Jadi antum kalau sudah 40 enggak juga dapat petunjuk, ada kacau. Kacau, sedih banget. Udah deh, kacau antum deh. Tolong robah, belum ada yang terlambat. Ya. Makanya pas antum sudah 40, ada guru yang menunjuki jalan, melesat antum spiritualnya. Masya Allah yang duduk itu begitu. Sebelum 40 cingkaha juga. Ya. Sampai ya. Jadi kalau ada yang bertanya, di sini kecerdasan kita, apa dalilnya memperingati 7 Quran? Istidlal dalilnya, kan cuma sekarang dalilnya mana? Iya. Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Istidlal dalilnya amalan Lailatul Qadar apa? Lailatul Qadar langsung.
Kalau nuzul Quran udah. Adukan ayat 3 ayat kalau adukan. Karena penyempitan. Ganjil 3, 4, dan 5 baca. Ulang baca. Ini udah praktek sekarang tuh. Adukan 3, 4, dan 5. Nah, apa keterangan dari firman Allah? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yafruqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Pengertiannya besar dari Quran surat Al-Alaq atau surat Ad-Dukhan. Besar Ad-Dukhan. Sifat Ad-Dukhan penuh. Sifat Al-Alaq bukan penuh. Duduk ya, berangsur. Duduk ya. Nah, jadi pemahamannya adalah kalau di tanggal 17 Ramadan itu memperingatinya dengan mengamalkan nuzul Quran. Diketahui waktunya oleh seluruh umat. Ya, amalan itu semua umat Islam tahu karena ada petunjuknya secara umum, yaitu tanggal 17 Ramadan. Kan gitu. Ya. Sedangkan pada malam Qadar, sekarang nih Lailatul Qadar tidak diketahui secara pasti. Tapi ada ikhtiar. Ada usaha. Harus berdasarkan hadis usaha itu. Hadisnya kesimpulannya 10 hari terakhir di bulan Ramadan sahih. Iya kan? Nah, artinya sifat amalannya rahasia kan harus dicari 10 hari. Loh, diikhtiarkan. Sampai di sini paham kan? Perbedaannya antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Ya kan? Nah, di antara salah satu amalan nuzul Quran, turun dulu supaya antum ketemu praktek amalan nuzul Quran tidak salah. Ya, yaitu perintah membaca Al-Quran Iqra sampai 3 kali loh. Ya, salah satu amalannya bersifat torekot ada di sana. Nuzul Quran sifat torekotnya apa? Sifat ruhaninya atau tasawuf amali itu. Konsepnya nuzul Quran itu ada amalan tasawuf amali. Tasawuf yang diamalkan. Perintah i'tikaf. Dalam konsep umum namanya kalwat. Duduk gak? Namanya kan mujmal i'tikaf di masjid. Duduk. Dianjurkan di waktu kapan? Nuzul Quran, turun Al-Quran, waktu turun hampir mendekati di 2 hira itu, ya. Nah, pada dasarnya hukum i'tikaf atau kalwat dalam i'tikaf kecil adalah sunnah Rasul, ya. Tasawuf amali kan sunnah Rasul. Kalwat itu, namun bisa menjadi wajib. Hati-hati. Ini bisa menjadi wajib kalau antum ada nazar. Apa nazar? Janji. Maka kalwatnya bisa berubah. Tidak di tanggal Ramadan 17 saja.
yang menentukan adalah guru mursyidnya. Itu disebut inabah. Kalau antum janji pengen sembuh dari penyakit ketagihan, pengen tidak buat dosa, pengen dapat istri, oke, asyhadah lihat kawan. Sampai gitu. Dan itu ajaran Nabi. Duduk kan nih? Siapa yang berani kayak gitu? Pengen dapat istri? Pengen dapat rezeki? Dengan cara antum kan berani nazar itu. Pengen kan? Saya pengen banget. Udah, nazar aja. Wajib hukumnya. Dilakukan dengan kawat secara nuzul Quran. Kalau nggak ada mursyid, antum praktekin pada waktu sama dengan waktu buah hira Ramadan tanggal 17. Duduk. Sampai ini ada pertanyaan nggak? Semua hidup ada konsep realisasinya, ada petunjuknya. Ini kalau nggak dicatat bisa blank nih. Udah paham ya? Udah paham ya. Kalau janji nazar berarti wajib hukum nuzul Quran masuk ruang menyendiri, gitu. Nggak boleh keluar. Ya, keluar setelah diperintahkan, betul kan? Nah, itu sebabnya yang namanya itikaf tidak hanya bisa dilakukan pada saat di bulan Ramadan saja. Nabi juga ngomong gitu. Namun afdolnya dilakukan di bulan puasa. Hadis. Ya. Itikaf kecil. Namanya khalwat. Ya. Ulama tarekat menyebutnya khususnya di Minangkabau apa? Kalau di bulan Ramadan, basulu. Apa namanya? Basulu. Apa perbedaan basulu dan basapa? Basapa dakwah mobil, basulu yang menyendiri. Duduk. Ya. Agar semakin mendapat keberkahan di malam Qadar Lailatul Qadri nantinya di akhir Ramadan. Iwan harus paham dulu ini dibutuhkan. Kan gitu. Ya. Jadi sebaiknya itikaf waktu Lailatul Qadar namanya itikaf. Ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu seharusnya diisi dengan diawali kegiatan terbatasnya akal untuk membaca 30 juz. Solusinya zikir, jahar, dan kofi. Itu solusinya. Sampai enggak? Dimasukkan petunjuk itu dengan hanya menyebut Allah. Pertama dikosongkan dengan tahlil. Jadi antum mulai start sekarang kalau ingin praktek Lailatul Qadar, zikir jahar, kemudian zikir kofi. Duduk. Itu gunanya dong jabarkan. Itu afdolnya. Karena amalan sebenarnya amalan torekot yang disyariatkan adalah berada pada amalan puasa saum Ramadan. Itulah torekot syariat. Ayo, kan pernah Nabi sampaikan itu. Mau membidahkan gimana? Sama amalannya kok. Baru setelah zikir membaca Al-Quran semampunya. Duduk gak? Itikaf. Salat sunnah, kemudian itu qiyamul lail. Merenung, introspeksi diri. Afdolnya di masjid. Biasa disebut syariat apa? Itikaf masjid. Sudah. Sampai di sini kita udah tahu. Amalan itikaf masjid bla 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 bla, bla. Kan gitu tadi. Iya kan? Perbedaannya dengan nuzulul Quran bla 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 bla. Amalan nuzulul Quran tet. Amalan itikaf masjid tet. Nah, gitu. Ya. Nah, Nung serahkan ke Ikhwan. Lanjut. Sedangkan amalan sebelum nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan ini sebaiknya diisi dengan syiar umat. Ada taklim. Ya.
dengan taklim. Yang paling pokok sejarah turunnya Quran secara berangsur dari langit dunia yang disebut Baitul Ijah. Sudah itu baca dikorikan Quran surat per surat, diawali dengan surat Al-Alaq. Itu amalan nuzulul Quran, sunnah. Karena itu seseorang yang berniat itikaf, kalau itu dilarikan ke itikaf yang sifatnya baik itu itikaf kecil, kalwat atau itikaf besar, boleh masuk ke masjid sebelum waktu maghrib. Itu syarat. Kalau itikaf masjid sebelum waktu berbuka, boleh. Perihal durasi waktunya, ini dia, nggak boleh salah, karena ada petunjuk. Imam An-Nawawi menjelaskan mayoritas ulama membolehkan melaksanakannya dalam durasi sebentar ataupun lama. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa tidak sah itikaf, tidak sah jika tidak dilakukan minimal selama 1 hari atau setengah hari durasinya. Nah, tata cara itikaf di waktu Lailatul Qadar, kan itikaf namanya, ya, afdolnya di masjid. Syarat sah itikaf, berakal sehat jelas, beragama Islam jelas, suci dari hadas. Kalau tidak ada hadas itikaf di dalam, keluar lagi hadas lagi. Ya. Berikut tata cara itikaf di masjid. 1. Membaca niat itikaf di masjid. Di masjid, niatnya di masjid. Bukan di jawiyah, bukan di rumah. Itu boleh juga. Ya. Nawaitu itikaf waljal masjidi lillahi ta'ala. Gampang deh. Saya berniat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kalau di luar masjid, nawaitu itikaf lillahi ta'ala. Duduk, itu termasuk kalwat kecil. Ya, itikaf kecil. Artinya saya niat itikaf karena Allah Ta'ala. Tidak disebutkan rumah Allahnya. Nah, berdiam ini maksudnya, kita bahas dulu, bermakna meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, serta melakukan ibadah-ibadah dan mengisinya dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah. Itu poinnya dari itikaf, baik itikaf besar maupun itikaf kecil. Kemudian membaca jahar qafi zikir. Kalau itikaf kecil berdasarkan petunjuk daripada mursyidnya, ya. Berselawat kepada Nabi SAW, bisa di awal, bisa di belakang. Kemudian baru baca Quran, ya. Kemudian sholat sunnah. Keenam, sedikit makan, minum dan tidur agar lebih khusyuk. Ini itikaf besar atau kalwat besar. Ketujuh, jaga kebersihan kesucian dari serta tempat itikaf. Kenapa? Karena orang yang itikaf masjid itu kadang-kala berbuka di masjid. Duduk. Ini Imam Nawawi nyebutnya begitu. Nah, ini semua amalan itikaf bersifat person alias tidak berjamaah. Apakah ada itikaf berjamaah? Boleh. Tapi amalannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak itikaf di luar masjid pada bulan Ramadan 10 seperti rumah, ribat, majelis taklim, majelis zikir, ribat, jawiyah? Jawabnya boleh. Tapi tetap ada guru. Duduk. Jangan jadi perdebatan dulu ya. Andung menukil tadi beberapa ulama. Jumhur ulama kebanyakannya dibolehkan. Tapi afdolnya andung sebut itikaf 10 terakhir Ramadan masjid. Ya, masjid. Ya. Itu jumhur ulama. Hal yang membatalkan itikaf secara kesimpulan jumhur ulama ada 7. 1 murtad, 2 mabuk, 3 gangguan jiwa, 4 pingsan, 5 bersetubuh. Itu sebabnya ada itikaf di luar masjid. 6 bersentuhan kulit dengan adanya syahwat. 7 keluar dari masjid tanpa adanya kepentingan. Gua keluar dulu dah, capek deh. Gua nongkrong dulu di kafe. Batal itu itikaf. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ibadah itikaf disunahkan dilakukan pada 10 hari puasa Ramadan. Ya, ibadah kalwat disunahkan pula di luar Ramadan atau di Ramadan tanggal 17 saja. Duduk. Ya, khususnya pada malam hari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itikaf masjid. Namun yang sering ditanyakan,
apakah itikaf dilakukan pada malam hari saja? Ada yang bisa jawab nggak? Kan tadi disebut dibolehkan sebelum maghrib datangnya, ya. Karena makna itikaf sendiri adalah berdiam diri dalam masjid. Arti kata hukum itikaf adalah sunnah, dapat dikerjakan setiap waktu, memungkinkan terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 siang dan malam. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Ya, dasarnya hadis Nabi selama bulan puasa Ramadan di 10 terakhir. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu berkata, "Inna al-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-itikafi fil asri al-awakhir min Ramadan." Ini Ramadan. Lam yakun bil itikaf maratan limu adana amtuma al-taqu fil alami alatati muladati asirin wa yauma. Sesungguhnya Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pernah selama 1 tahun beliau tidak beritikaf. Lalu pada tahun berikutnya beliau beritikaf selama 20 hari. Dibayar. Hadis Hasan riwayat Abu Daud nomor 2107, Ibnu Majah 1760, Ahmad 2317. Itu dasarnya. Itikaf masjid. Karenanya rukun itikaf adalah sebagai berikut kesimpulannya. Terpaksa pikirnya jelasin. Karena amalan ini jarang yang diamalkan, jarang yang diketahui secara jelas. Pertama, niat baik itu itikaf sunnah atau itikaf karena najar. Yang hukumnya najar wajib. Ya, betul? Najar itu wajib. Bila seorang muslim bernajar, janji akan melakukan itikaf, maka wajib melaksanakan najar tersebut dan niatnya adalah niat itikaf menunaikan nazar. Duduk gak? Beda ya. Kedua, diam diri dalam masjid. Itikaf di masjid bisa dilakukan pada malam hari ataupun pada siang hari. Fikihnya gitu. Jika Al-Quran turun di Lailatul Qadar, ini senam otak. Ya. Lantas kenapa nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan? Karena manusia hidup di dunia terkurung dengan waktu, berakal, berpikiran, asbab. Fikih kan? Karena kita berada pada kondisi asbab, maka penentuannya juga harus jelas. Tanggal 17. Kalau ditentukan datohnya pada 10 terakhir, tidak pasti. Akal kita gimana? Nggak nerima kan? Nah gitu. Kejawab? Kejawab nggak nih? Jawab ya. Lebih dalam lagi. Malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa agung di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril dalam khasanah Islam. Nuzulul Quran jatuh pada 17 Ramadan, diperingati dengan tadarus dan pengajian serta wajib bagi yang bernazar. Meskipun diperingati setiap tahun, tetapi jarang sekali yang mempertanyakan. Begini, jarang. Nuzulul Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan, padahal ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan, yang artinya Quran turun antara 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan, kan gitu. Kan jarang nanya gitu. Ya. Ayat dan hadis menjelaskan Al-Quran turun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini terdapat di mana? Quran surat Al-Baqarah 185. Perbedaan makna bukan puasa wajib Ramadan, tapi terkait turunnya Al-Quran. Dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
syahida minkumul syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi gini, dalam hal ini kita belum tafsirkannya. Oh, gitu ya. Di Quran 180 ayat 1 sudah naik, bukan pemahaman perintah wajib puasa, tapi sudah mengetahui bahwa itu sandaran dalil daripada turun penuh Al-Quran di 10 hari Ramadan. Duduk, itu sandaran dalilnya. Yang kebanyakan antum terima di ulama umum adalah makna perintah puasa. Setuju? Ya kan? Nah, jadi penjelasan Ramadan di ayat surat Al-Qadar tentang malam Lailatul Qadar harus saya sampaikan dulu. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah sebagai berikut: iltamisuha bil asril awakhir bil witri. Carilah ia, kata Nabi, Lailatul Qadar di 10 akhir ganjil bulan Ramadan. Saya itu. Kalau ini tahu seluruhnya. Pertanyaannya, kenapa kita memperingati pada 17 Ramadan itu? Tadi disebut karena kita terbatas oleh akal. Asbab. Allah tahu itu. Itu tadi kan nggak pas berdasarkan hadis tadi. Pas nggak? Enggak kan? Hadis tadi iltamisu bil asril awakhir bil witri kan? Betul kan? Tapi di sini kita udah tahu, harus tahu itu makan. Ya kan? Nggak pas. Kata Imam At-Tabari, Al-Quran yang turun pada 10 hari bulan terakhir atau pada malam Lailatul Qadar yang mesti kita cari, itu adalah Al-Quran dalam bentuk utuh. Apa? Utuh. Gelondongan. Semuanya 30 juz, namanya Jumlatan Wahidatan. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, belum ke langit bumi. Duduk nggak? Makanya kalau ketemu Lailatul Qadar, antum sudah nongkrong di, jawab, di langit dunia. Itulah manusia langitan. Gitu. Masa dapat Lailatul Qadar nongkrongnya masih di Ampang? Udah bisa nembus ngeliat, pasti itu. Pasti beda orangnya, betul kan? Hebat banget nggak? Maka disebut mistis. Kemarin kajinya kan? Nah, ini kata siapa? Imam At-Tabari. Karena itu sudah sifatnya luar biasa. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jangankan ke Lauh Mahfuz, masa ada orang sampai Lauh Mahfuz? Balja aja, langit bumi aja kita nggak sampai-sampai ya. Pas sampai sana hancur kita. Buktinya Telenger meledak kemarin. Ya, Masya Allah. Namun belum diturunkan itu, kecuali kita ke sana. Tadi belum diturunkan ke Nabi, belum.
Loh. Kemudian baru setelah Al-Quran turun dari langit dunia melalui Jibril, enggak, kan turun tuh. Jumhur ulama pertama kali itu terjadi, sepakat ulama, dan hadisnya ada 17 Ramadan. Yang turun itu enggak gelondongan, enggak sekaligus. Artinya tidak jumlatan wahidan. Tapi berangsur selama kerasulan Nabi Muhammad 23 tahun. Betul kan? Karenanya ditetapkan pada tanggal 17 Ramadan berasal dari penjelasan Quran surat Al-Anfal ayat ke-41. Dijelaskan sama Quran yang mengisahkan tentang kemenangan umat Islam melawan kafir Quraisy di perang Badar tanggal 17 Ramadan. Dibaca. Itu jelasnya. Jadi dasar jelasnya 17 Ramadan, Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama qannimtum. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa bani sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kan ada sebab. Ya, tidak gelondongan kan. Setelah ada rizki, rampasan perang, rizki mendadak 1/5 anak yatim. Mengatakan ya, pengen selamat 11 bulan. Bantu sumbang 1/5 harta antum. Apa kita pakaian? Kasih nggak besar. Tolong gitu. Sampai 1/5. Ini bukan fatwa, ini kata Allah. Paham gak nih? Maksa sih enggak. 1/5 yang sudah alhamdulillah, kalau lebih bersyukur. Ngapain gak nih? Enggak berat tuh 1/5 loh. Itu kan ayatnya kan. Betul kan? Jangan-jangan antum itu nggak tahu petunjuk. Kenapa masalah? Ada masalah rezeki. Karena nggak nurunin kata Quran, tolong turunin 1/5 sedekah itu. Sampai itu dia. Ini cocok logi nggak kajian? Enggak. Bukan cocok logi. Ya, itu Quran. Nah, dalam riwayat turunnya Al-Quran disebutkan wahyu pertama yaitu 5 ayat surat Al-Alaq terjadi pada tanggal 17, sehingga yang dimaksud dengan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan adalah Al-Quran mulai turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, termasuk Quran surat Al-Anfal tadi. Ya, setelah ada masalah peristiwa terkait dengan kebodohan
Al-Alaq terkait perkara rezeki. Al-Anfal baca 1, amalkan semuanya. Amalkan. Kalau Al-Anfal amalannya 1/5. Kalau kecerdasan amalannya baca Iqra. Duduk satu. Itu dia amalannya. Afdolnya sebenarnya 17 Ramadan. Nah, sekarang sudah musbah. Jangan terlambat sampai Idul Fitri. Duduk. Jangan terlambat. Begitu ketetapan harus jelas. Ya. Jadi dengan begitu jumlatan wahidatan, tapi secara berangsur-angsur pada malam Lailatul Qadar, ya. Itu sebetulnya itu sudah menyeluruh. Ya. Para malaikat turun. Ini kata Quran nih. Antum nyumbang 1/5 turun malaikat tuh. Tertek. Aduh, gak percaya ya. Ya Allah, buktikan kalau antum menyumbang sedekah 1/5 saja malaikat turun. Minta antum buktikan, baik secara rasa, jangan johir. Pingsan antum. Demi Allah nih. Itu cahayanya enak bener tuh. Ke bumi. Mimpinnya adalah malaikat Jibril. Atas izin Allah, para malaikat melihat siapa saja yang mau menghidupkan batas waktu Lailatul Qadar dengan menebar keselamatan, menolong di bumi umat-umatku sampai terbit fajar. Insya Allah malaikat turun. Rezeki antum akan ditambah. Demi Allah. Jika badan antum merinding, hati merasa tenang, kemudian damai, serasa ingin menangis, keyakinan beriman kepada Allah semakin mantap, maka antum sedang disalami malaikat Jibril di dalam waktu itu. Sekarang. Itu kata Nabi. Jadi kalau andong nyinyir itu bukan kata-kata yang duduk. Tidak. Ya. Bukan kata-kata andong. Bukan. Karena mempelajari Al-Quran. Begitulah. Mudah-mudahan antum terasa. Jangan dulu kelihatan, sayapnya gede, cahayanya gede. Bukan begitu. Antum bisa merinding aja pas menyumbang. Hati antum merasa tenang, damai. Ingin merasa menangis. Keyakinan beriman ampun tambah tinggi. Itu udah sama kata Nabi disalami malaikat Jibril. Inilah salah satu keajaiban yang tak terhingga di hari mulia 10 hari Ramadan ini. Sangat agung dengan keutamaan lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Sama. Antum rezeki antum akan ditambah itu. Ya. Kalau akhirat sisa umur antum dikalikan. Sampai enggak? Kalau sisa umur antum misalnya 40, batas maksimumnya 60, 20 tahun kali 10 bulan. Rezeki antum walaupun antum sudah jadi bangkai, hidup amal jariahnya. Luar biasa enggak tuh? Yang dalam beberapa kitab menjelaskan terdapat 3 level manusia yang menerima Lailatul Qadar seperti tadi. Ada 3 level. Level tersebut adalah 1 level awam, 2 level khusus, 3 khusus, sangat khusus. Di mana antum levelnya nih? Kita baca. Bagi level awam, Lailatul Qadar kalau antum menerima adalah sebuah berkah dan rahmat bagi orang awam. Rasanya masih sedikit. Mereka hanya berharap pahala dari kemuliaan Lailatul Qadar. Meminta upah. Kalau gua nyumbang pasti dapat nanti setahun ke depan. Itu level awam. Yang lebih utama dari 1000 bulan. Nah, sedangkan level orang khusus langsung ke khusus.
meyakini jika beribadah di malam dengan cara membantu, sudah itu peduli yatim di hari Qadar, batas waktunya di sana, Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung untuk melihat ibadahnya orang-orang secara amali kepada hambanya, dengan diiringi miliaran malaikat mengiringi Allah untuk mengaminkan doa seorang hamba di hari itu dan memintakan ampun kepada Allah bagi siapapun yang menghidupkan atau menjalankan hari-hari di Lailatul Qadar maupun malam dan siangnya. Karena pada malamnya para malaikat membawa perkara tadi yang ditetapkan oleh Allah, yaitu nasib kita pada tahun ini, 11 bulan ke depan hingga tahun yang akan datang, serta membagikan rahmat dan keselamatan Allah untuk orang-orang mukmin. Sahih hadis ini. Ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar lah raport yang telah Allah catat pada malam nisfu Sya'ban, itu penjelasannya, proposalnya. Ya. Dari catatan besar di zaman azali akan diperlihatkan kepada para malaikat untuk dilihat pada malam Lailatul Qadar. Catatan itu akan tetap dan tak berubah kalau jika antum tak berdoa di malam itu dan tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah dan berdoa kepada Allah, maka catatan antum tetap. Kalau sial, sial. Kalau matinya baik, baik. Kalau matinya nggak baik, nggak baik. Duduk nggak? Ya, tetap. Nah, catatan ini akan berubah kalau antum berdoa pada dan bermunajat takarub pada malam Qadar 10 hari terakhir dengan amalan membantu orang lain, duafa, anak yatim, menolong tetangga, menolong sedekah kepada yang paling dulu, saudara. Nggak perlu kesini, nggak perlu. Tangga antum, saudara antum, yang paling dekat dulu. Walaupun jumlahnya tidak besar, 1/5. Itulah amalan Lailatul Qadar yang mesti antum sampaikan. Golongan yang ketiga, yang terakhir. Mudah-mudahan sampai di sini. Akan bisa memahami malam Lailatul Qadar adalah yaitu orang-orang yang istimewa, memandang semua malam di bulan suci Ramadan selayaknya malam Lailatul Qadar. Semuanya Lailatul Qadar. Mereka bisa melihat rahmat Allah, melihat turunnya para malaikat, kehadiran Allah di malam itu dengan jelas. Masa orang minta Lailatul Qadar sampai titik sini? Level pertama aja udah susah. Level kedua yaitu tadi, harus ada amalan kan? Nah, orang sering salah memintanya level ini. Itu kelasnya aulia, kelasnya anbiya wal mursalin. Ini banyak riwayat menyebutkan malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah. Kalau antum mau lihat tidak disembunyikan. Agar para manusia, kenapa disembunyikan? Agar kita yang awam ini bersemangat terus berlomba-lomba untuk beribadah mendapatkan malam pertama hingga akhir Ramadan. Tidak ada yang tahu kepastian datangnya sebenarnya Lailatul Qadar kecuali Allah. Namun bagi orang-orang yang soleh mampu bisa mengidentifikasi dengan tanda-tandanya. Karenanya dalam sebuah riwayat dikatakan tanda-tanda akan datangnya malam Lailatul Qadar salah satunya ada di 10 hari terakhir Ramadan dan di malam ganjil. Ciri lainnya adalah matahari saat terbit memancarkan cahaya yang sangat terang dan putih tapi tidak panas siang hari. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa saat Rasulullah bermimpi tentang Lailatul Qadar, mimpi nih, Nabi aja mimpi. Bentuknya sebuah sinar cahaya yang sangat terang, tapi tidak menyilaukan. Tanda lainnya, pada siang hari menjelang Lailatul Qadar, tidak mimpi ini, cuaca cerah, namun seperti ada yang menutupi aliran cahaya ke bumi. Meski cerah, tidak menimbulkan gerah, tidak menimbulkan panas, dibarengi dengan angin semilir. Angin semilir itulah yang disebut rahmat Allah, yang mengiringi tasbihnya para malaikat. Menjelang maghrib, udara terasa semakin teduh dan sejuk. Dan di malam hari, Lailatul Qadar turun. Suasana langit cerah, tidak mendung. Bintang-bintang tampak berkelip di sayap-sayap malaikat
Jadi berbentuk dia. Hilir mudik turun ke bumi. Itu terlihat. Itu makomat yang beda. Lailatul Qadar adalah malam nuzulul Quran juga. Untuk antum. Kenapa demikian? Karena wakatnya sudah menyatu. Karena dalam surat Al-Qadar dikatakan nuzulul Quran terjadi pada Lailatul Qadar. Nah, mulai bingung. Itu sebabnya salah satu bacaan dan doa yang dianjurkan, dibaca, diperbanyak, dilantunkan syahadat. Apa? Syahadat 10 ini. Dari 17 syahadat. Lengkap kepada Allah. Kemudian shalawat tujukan kepada utusannya Rasulullah. Dilanjutkan dengan doa. Apa doanya ini dia? Allahumma innaka afun karim tauhibul afwa wa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa ujubika min syaqatil wanar. Kalau secara runut amalan, ilahi anta maksudi waridloka matubi atini mahabataka wa marifataka. Jadi jika pada nuzulul Quran juga bisa turun malam Lailatul Qadar. Di nuzulul Quran bisa turun pula Lailatul Qadar. Karena pada pengertian Lailatul Qadar di Al-Quran tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat pertama. Kan Allah berfirman, artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Betul kan? Sama kan? Nuzulul Quran udah turun juga Lailatul Qadar. Karena waktunya tidak ada jarak, tidak ada waktu. Nah, jadi dapat disimpulkan jika malam Lailatul Qadar itu turun pada saat Al-Quran diturunkan pada level akliyah, artinya bisa saja turun pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Jangan dikotak-kotak. Jadi kesimpulannya nuzulul Quran itu ya Lailatul Qadar. Kesimpulannya nuzulul Quran juga Lailatul Qadar. Gitu aja susah ya. Karena kita pintar. Pikiran yang kuat, akalnya lah yang jadi susah memahaminya. Itu cerdas. Paham kan? Pikiran yang cerdas, maka makrifatlah tertutupinya. Sampai nggak nih? Kalau nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, Lailatul Qadar tanggal 17 juga, taklid aja gitu aja bro. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan hadis Nabi mengenai malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu bisa multi tafsir. Yang 10 itu multi tafsir. Antum harus masuk ke ilmu wakat yang menyatu. Jadi kalau membahas 10 Ramadan itu multi tafsir, tidak jadi perdebatan. Itu prinsip. Ya. Tapi oleh hadis disuruh mencari 10 akhir. Kan gitu. Kalau 10 akhir itu maksudnya 10 akhir mulai tanggal 11, 10 akhir itu mulai tanggal 21. Karena Nabi bersabda 10 akhir bukannya akhir saja. Bukan akhir saja, multi tafsir. Malam Lailatul Qadar tetaplah menjadi rahasia besar bagi Allah. Kecuali orang yang diberi tanda mengetahuinya. Antum harus meyakini begitu. Jadi setiap muslim, khusus jemaah YMA rahimakumullah di sini. Selama antum beriman. Iman. Kuncinya iman. Antum mesti yakin. Yang penting Islam pasti dapat semua. Karena malam Lailatul Qadar tidak dikotak-kotak waktunya. Ya, turun pada saat Al-Quran diturunkan. Waktunya kapan? Pertanyaan yang salah kalau ngomong gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberkahi Allah dengan pemahaman ini. Gunakan pada tempatnya akal kita. Jangan dibandingkan dengan Lailatul Qadar. Tidak sampai. Pak Andong, mudah-mudahan bermanfaat dan banyak maaf karena kata-kata ini harus tegas, insya Allah besok secara rasa. Dan Andong ingin hanya bisa antum merasakan. Itu perlu charger dari seorang taklim. Jangan lupa ikhlaskan hidup ini. Semua yang Andong sampaikan ini berdasarkan wahyu. Setuju ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.